Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwati azakumullah, para hadirin hadirat yang hadir di majelis ini, alhamdulillah kita hari ini kembali bisa bertatap muka walaupun tidak langsung ya, melalui nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat pengetahuan yang Allah bimbing dan Allah berikan ilham terus-menerus kepada manusia untuk mengetahui keadaan mereka di dunia ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Walaupun kita tidak dibimbing dengan Nabi untuk masalah ini ya, tidak dibimbing oleh seorang utusan, kita bisa mengerti urusan dunia kita. Karena itu kita senantiasa diberikan kelapangan masalah dunia ini dan terus-menerus akan berkembang ya. Karenanya sebagai seorang muslim kita tidak tidak terlalu khawatir tentang masalah dunia ini. Allah selalu akan bukakan ilham dan pengetahuan tentang masalah dunia. Adapun masalah akhirat kita, maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempelajari agama ini dengan sebenar-benarnya melalui apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui agama ini kecuali kita mengetahuinya melalui literatur Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang kita ingatkan tentang masalah kita ini adalah masalah akidah kita. Ya. Akidah kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ayatnya, tanda-tandanya kepada kita supaya kita kembali kepada akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Allah taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mencegah kami untuk mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami. Mulai dari banjir, mulai dari gempa, mulai dari perkara-perkara yang menimpa kita. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ingin menunjukkan tidak ada yang paling besar di dunia ini, di alam semesta ini kecuali Allah Tabaraka wa taala. Allahu Akbar, Allahu azzu mimma akhafu wa ajdar. Allah itu lebih besar daripada yang kita takuti. Allah itu lebih kita waspadai daripada apa yang kita takutkan di dalam masalah dunia ini. Maka Allah berikan tanda-tanda tersebut. Karena itu di hari-hari ini kita diberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengirimkan wabah-wabah ini. Tadinya kita, mungkin saya diantaranya juga mungkin dirasakan oleh sebahagian jamaah, kita merasa tenang dengan kerjaan kita, ya, merasa tenang dengan perdagangan kita. Wah, saya tidak akan jatuh miskin, saya punya ini, punya itu, dan sebagainya. Sehingga semua harapan kita itu ada pada pekerjaan kita. Ada pada perdagangan kita. Ada pada ngajar kita. Ada pada
semua yang kita harapkan di dalam masalah dunia ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ayatnya. Bukan itu yang harus kalian tawakalkan. Bukan kepada pekerjaan kalian, bukan kepada perdagangan kalian, bukan kepada link-link bisnis kalian yang kalian tawakalkan. Sesungguhnya kalian harus tawakalkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua urusan bisnis sekarang berantakan. Semua urusan pertemuan dengan relasi-relasi terbatas dengan ayat yang Allah turunkan berupa makhluk yang sangat kecil. Ya. Kita tidak berkutik. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya seorang sahabat teman yang punya usaha di Tanah Abang. Ya. Beliau, alhamdulillah, ekonominya cukup baik ketika perdagangan tersebut. Ya. Bahkan hampir-hampir tidak ada kekhawatiran masalah dunia. Tidak ada kekhawatiran masalah dunia karena sudah tercukupi dengan perdagangan tersebut. Namun di hari ini, ketika masanya sebenarnya harus panen di bulan Ramadan, orang harus berjualan, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa kita dibatasi dengan pekerjaan kita tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Dagang kita tidak bisa menjamin keadaan kita. Ya, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ikhwati azzakumullah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita berharap akan kembali menjumpai pekerjaan kita setelah wabah ini reda. Setelah wabah ini reda, kita berharap akan kembali bekerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Namun, ikhwati azakumullah, sebahagian orang bitakdirillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi kembali dengan kerjaannya. Itu dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi bisa melihat pekerjaannya. Dan inilah ikhwati azakumullah sesungguhnya yang sedang kita cari di dalam bulan Ramadan ini, yaitu sebuah persiapan bagi kita di satu hari yang situ tidak ada persaudaraan, tidak ada perdagangan. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Itu hari yang tidak ada perdagangan, wala khullah, tidak ada teman sejati sekalipun yang bisa menolong, teman dekat sekalipun yang bisa menolong. Wala syafa'ah, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari kehebatan-kehebatan siapapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah ikhwati azakumullah yang harusnya kita persiapkan. Ya. Maka benarlah Allah katakan, wa ma nursilu bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Namun tanda-tanda yang diberikan oleh Allah taala ini ikhwati azakumullah banyak dilupakan, banyak didustakan. Mereka hanya mengatakan ini fenomena alam, fenomena kejadian, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan inilah yang kemudian banyak membuat manusia itu kembali lupa. Ya. Bahkan mungkin apabila wabah ini reda, orang kembali lagi dalam ketidaktaatan tersebut. Ya. Karena itu kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di dalam wabah ini adalah kita disuruh kembali memperbaiki akidah kita. Perbaiki akidah kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertawakal. Dialah Allah taala yang memberikan kita rezeki. Dialah Allah taala yang memberikan kita keamanan. Dialah Allah taala yang menakdirkan kehidupan kita itu. Ya, bahkan di dalam masalah ini kadang-kadang bukan hanya orang yang tidak keluar dari rumah, yang di dalam rumah pun kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkena, maka dia terkena. Maka kembalikan akidah kita meyakini dialah Allah Ta'ala yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang memberi kita rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segala kenikmatan-kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Apa saja nikmat yang kita rasakan ini
Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati jazakumullah, kita bisa lihat itu di dalam surah Al-Furqan ayat ke-58, ya surah yang ke-25. Allah taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertakwalah kalian kepada zat yang hidup yang tidak akan pernah mati. Pekerjaan kita mati, dagang kita mati, bisnis kita mati. Bahkan hidup kita ini satu saat akan mati. Kesehatan kita satu saat akan hilang. Dan semua yang kita miliki ini satu saat akan hilang. Tetapi dialah Allah Ta'ala yang tidak akan pernah mati. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati jazakumullah, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Ramadan. Datangkan Ramadan kepada kita. Yang Ramadan ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ramadan ila Ramadan kaffaratul lima bainahum. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya ini adalah penghapus banyak kesalahan-kesalahan kita. Karena itu ikhwati jazakumullah, Rasulullah SAW dalam satu hadis yang mulia, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, yakni fi Ramadan." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya milik Allah, bagi Allah al-utaqa'a, yaitu orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala di setiap hari di bulan Ramadan ini, di setiap harinya, di setiap malamnya, utaqa'a minan nar, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dimerdekakan dari api neraka. Jadi di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Ramadan itu dari awal sampai akhir. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah merdekakan dari api neraka. Dan sesungguhnya itulah yang kita hajatkan, kita dimerdekakan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa di setiap hari Ramadan ini Allah akan membebaskan manusia dari api neraka. Membebaskan mereka dari api neraka. Juga di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang hampir senada, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli fitrin." Sungguhnya Allah, milik Allah, bagi Allah memerdekakan orang di setiap berbuka, di setiap waktu berbuka. Jadi di setiap hari Allah pilih siapa di antara hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Kemudian juga di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala merdekakan beberapa hambanya dari api neraka di bulan Ramadan ini. Juga di setiap berbuka, ya, di setiap waktu berbuka. Ikhwati jazakumullah, mungkin kita bertanya, ketika kita berbuka, kita merasa senang, ya, bisa makan kembali, bisa minum kembali. Kenapa harus dimerdekakan dari api neraka? Maka ikhwati jazakumullah, sesungguhnya di antara keberkahan yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah bersegera ketika kita berbuka. Bersegera ketika kita berbuka. Jadi ketika kita berbuka tersebut itu pada saat lapar kita memuncak. Ya, kita sudah mulai menahan makan dari mulai terbit fajar. Menahan makan tersebut terus sampai datang waktu maghrib, ya, menjelang waktu maghrib. Pada saat itu keinginan kita untuk makan sudah sangat memuncak. Biasanya kita kalau sudah lapar, kita tidak lagi menunggu-nunggu, kita langsung menyantap makanan. Tetapi karena ini perintah Allah, ini belum saatnya. Ini belum saatnya untuk mengambil makanan tersebut. Mungkin tinggal sekian menit, sekian detik makanan itu, tapi karena Allah perintahkan untuk belum kita mulai, maka kita pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah nilai ketakutan seorang hamba kepada Allah yang menyebabkan dia dimerdekakan oleh Allah taala dari api neraka ketika dia berbuka tersebut.
Ya, tentunya kalau di siang hari kita bersaum, di malam hari kita melakukan sholat, melakukan zikir, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan kita dari api neraka. Karena itu, ikhwati azakumullah, kalau hari ini kita menjelang akhir Ramadan, ya, saat-saat di mana hari-hari keberkahan ini sudah mulai menipis, sudah mulai berkurang, kesempatan-kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita sudah mulai berkurang. Maka di antara ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjelang akhir dia semakin beristiqamah. Dia semakin giat, dia semakin melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Bahkan lebih hebat daripada awal-awal dia. Orang yang punya harapan, dia semakin berakhir, semakin dia penuh semangat. Dia tidak ingin kehilangan momen-momen yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan ketika kita ikhwati azakumullah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan ini bukan untuk kita. Sama sekali bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh ketaatan-ketaatan tersebut. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari segala apa yang ada di alam semesta ini. Allah tidak butuh semua ketaatan-ketaatan tersebut. Lalu untuk apa kita beribadah ini? Maka sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk kita. Untuk diri kita sendiri. Karena itu manusia yang paling bagus itu, yang paling baik itu adalah manusia yang paling peduli dengan dirinya sendiri. Jadi manusia yang beriman, yang baik itu adalah manusia yang peduli dengan dirinya sendiri. Kenapa kita harus sholat? Karena kita peduli dengan diri kita sendiri. Kenapa kita saum? Karena kita peduli dengan diri kita sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang taat tersebut ridwannya. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena itu ikhwati azakumullah, ketika di akhir Ramadan ini maka hendaklah kita memaksimalkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bergiat itu maka sesungguhnya untuk diri kita sendiri, yaitu untuk supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari api neraka. Maka ikhwati azakumullah, di antara ibadah yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini yang paling utama adalah kita menjaga kewajiban-kewajiban kita. Menjaga kewajiban saum kita dengan sebenar-benarnya. Menghilangkan perkara-perkara yang membatalkan baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah makan, minum, ya, berkumpul dengan istri dan sebagainya, ini membatalkan saum. Begitu pula hal-hal yang sifatnya batiniah, hasud, dengki, melihat perkara-perkara yang tidak pantas. Juga kita menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini kita menjaga saum. Jangan sampai saum kita ini sia-sia. Yang kedua, kita menjaga salat 5 waktu kita. Ya, walaupun hari ini kita tidak bisa ke masjid, maka upayakan kita berjamaah dengan keluarga kita. Karena baginda Rasulullah SAW ketika mendapatkan sahabat-sahabatnya yang terlambat untuk salat berjamaah, maka beliau memberikan pilihan kepada orang-orang yang terlambat datang ke masjid itu, yaitu untuk salat sendirian di masjid, atau mereka kembali ke rumah mereka, kemudian mereka berjamaah dengan keluarganya. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka upayakan. Ya. Jadi jangan sholat sendirian. Bangunkan anak, bangunkan istri ya, untuk sholat bersama. Dilatih mereka untuk berjamaah. Ini yang harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan dengan penjagaan kita terhadap sholat 5 waktu ini, Allah berikan juga hidayah, hikmah kepada kita untuk menjaganya di hari-hari berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya memperbanyak tilawatil Quran.
memperbanyak tilawatil Quran di hari-hari terakhir ini. Ya, semampu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Artinya sering kita sampaikan bahwa Ramadan itu teguran bagi kita bahwa di antara ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah kasratut tilawah, memperbanyak bacaan. Namun sebagian ikhwah kita ada yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Belum pandai membaca Al-Quran, tajwidnya masih berantakan, makhrajnya masih berantakan. Namun tetaplah itu dilakukan. Tetaplah itu dibaca, namun itu jadi satu teguran. Ramadan tahun depan, bacaan Al-Quranku harus lebih baik. Bacaanku harus lebih lancar. Supaya aku mendapatkan bacaan yang lebih panjang, lebih banyak lagi di bulan-bulan atau di Ramadan berikut. Bagi kita yang sudah memiliki kemampuan dan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa membaca Al-Quran, maka perbanyaklah bacaan Al-Quran itu. Ya, ada dua cara kita di dalam membaca Al-Quran itu. Yang pertama, kita baca di dalam harian kita, ya, saat-saat kita tenang, ya, kita baca di rumah kita, mungkin ba'da subuh, mungkin menjelang zuhur, setelah zuhur, menjelang asar, setelah asar, menjelang berbuka, dan seterusnya. Banyak waktu-waktu yang kita bisa baca Al-Quran tersebut. Dan jangan sampai ada terbetik di dalam hati kita, saya kalau baca Al-Quran, saya khawatir waktu saya terbuang. Saya tidak bisa melakukan yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Man syaghalahul Quran an dzikri. Barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran untuk mengingatku, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala khairu ma'atas sa'ilin. Khairu ma'utiyas sa'ilin. Dia akan diberikan dengan sesuatu yang paling afdal yang pernah diminta orang. Nah sekarang ikhwati azakumullah, kita bekerja di dunia ini untuk apa? Untuk mendapatkan hasil ini, hasil itu. Untuk meminta ini, untuk meminta itu. Kita bekerja dengan kesibukan tersebut. Maka kata Allah, kalau engkau sibukkan dirimu dengan bacaan Al-Quran, maka aku akan berikan kepada engkau dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang pernah diminta oleh orang. Karena itu tidak akan pernah rugi orang menghabiskan waktunya di dalam membaca Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, bacaan Al-Quran itu kita bisa baca di dalam sholat. Di dalam sholat. Ya, sekarang alhamdulillah kita diberikan sholat pribadi-pribadi ya, tidak lagi berjamaah di masjid. Kita bisa sholat di rumah kita masing-masing. Maka kalau sholat di rumah kita bisa seenaknya kita, semaunya kita di dalam membaca bacaan Al-Quran tersebut. Ya. Ya, kalau kita dahulu di Ramadan tahun lalu kita mencari masjid sana kemari untuk mencari imam yang mungkin bisa baca 1 juz, 2 juz, maka hari ini kita bisa sendiri melakukannya. Oh Ustaz, saya tidak hafal Al-Quran. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, kita bisa membawa mushaf, ya, membawa mushaf di dalam sholat tersebut, ya, sambil kita baca mushaf tersebut dari juz 1, juz 2 dan seterusnya, ya, malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, ya. Toh tidak ada yang kita beratkan, ya. Tidak ada yang kita beratkan, hanya diri kita sendiri, ya. Kita bermujahadah dengan diri sendiri. Kalau kita berjamaah kita harus memikirkan makmum, ya. Tapi hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita ambil mushaf, ya. Ya, kalau bisa hatamkan di akhir-akhir Ramadan ini. Itu cara membaca Al-Quran. Ya. Cara membaca Al-Quran, ya, kita bawa, ya, terutama ikhwati jazakumullah, kita memiliki sekarang HP yang sudah sedemikian canggih sehingga di situ memuat Al-Quran. Nanti HP itu akan ditanya nanti di hadapan Allah. Fatus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya dengan nikmat yang kalian sedang nikmati tersebut. Di antara nikmat itu adalah nikmat HP kita. Maka paling tidak kita punya hujah kepada Allah, ya Allah, saya pernah membawa HP ini beribadah kepada Engkau ya Allah. Yaitu kita bawa di dalam salat kita baca, ya, di HP tersebut Al-Quran di dalam salat kita. Sehingga kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran tersebutnya. Kemudian ikhwati azakumullah, ibadah yang berikutnya yang juga harus kita kuatkan di dalam bulan Ramadan ini adalah salatul lail, salat malam. Salat malam.
Ikhwati azakumullah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita ketika berbicara tentang salat malam di bulan Ramadan ini, gambaran kita hanya tarawih. Ya, hanya tarawih. Tarawih itu adalah istilah saja. Ya. Sebenarnya adalah salat malam. Ya, salat malam. Dan rakaatnya pun tidak ada ketetapan yang baku, ya, di antara para ulama, kecuali ketetapan-ketetapan itu hanya sekedar cara untuk mengistiqomahkan bentuknya. Ya, sekarang kita mengenal ada orang yang melakukan 11 rakaat, ada yang melakukan 23 rakaat, bahkan ada yang lebih rakaat-rakaat itu. Maka ini tentunya ikhwati azakumullah adalah untuk mengatur jamaah. Mengatur jamaah supaya mereka tidak bingung. Masjid ini melaksanakan 11 rakaat. Nah, kalau hari ini misalnya masjid itu melakukan 11 rakaat, besok lagi berubah menjadi 23 rakaat, hari ini 4 rakaat, besok 2 rakaat, yang bingung adalah masjidnya. Yang bingung adalah jamaahnya. Ya, mereka bingung. Ya. Karenanya para ulama memiliki ijtihad yang sangat baik di dalam masalah ini. Berapapun rakaat yang kita lakukan, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka itu dilakukan, diperbanyak. Seberapapun kita bisanya. Yang membatasi salat malam itu hanya ada 2. Ya. Yang pertama, ikhwati azakumullah, yang membatasinya adalah waktu subuh. Waktu subuh. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza hasitumus subha fa'autir biwahidah." Apabila kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah tarawih dengan salatlah tutuplah dengan 1 witir. Ya. Itu satu. Yang kedua yang membatasi salat malam adalah tenaga kita, kekuatan kita. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengantuk dari zikirnya, falyarqud, hendaklah dia tidur. Kalau dia sudah lelah, dia tidak bisa lagi untuk melakukan salat malam, maka berhentilah, jangan dipaksakan. Jangan ada orang sambil berzikir sambil ngantuk. Kenapa? Karena kalau dia berzikir dalam keadaan mengantuk, maka dia akan kehilangan konsentrasi dari bacaan-bacaan tersebut. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang berikutnya yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini merupakan sesuatu yang paling utama di dalam menghalangi seseorang dari api neraka. Menghalangi seseorang dari api neraka. Maka dikatakan bahwa Rasulullah SAW ajwadun nas. Beliau itu adalah orang yang paling dermawan, paling banyak sedekah. Wa kana ajwadun nas di Ramadan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ini. Hina yalqahu Jibril. Itu ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Ya, maka kita pun memperbanyak sedekah, terutama di kondisi seperti ini, di mana kita mendapatkan ada ikhwah, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang terhalang pekerjaannya, sehingga mereka terhimpit keadaan ekonomi. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada sesama kaum muslimin tersebut. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang terakhir yang mungkin kita harus ingatkan, bahwa di dalam bulan Ramadan kali ini kita kesulitan untuk melakukan iktikaf di masjid. Ya, iktikaf di masjid. Biasanya di Ramadan kita iktikaf di masjid, tapi di Ramadan kali ini kita kesulitan untuk iktikaf. Maka cara kita beriktikaf, kalau boleh dikatakan iktikaf, adalah mengkonsentrasikan diri kita, ya, di rumah kita untuk ibadah tersebut. Kita mengkonsentrasikan diri kita di tempat ibadah tersebut, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya, berniatan dalam hati beriktikaf, seakan-akan kita beriktikaf di masjid, ya, hanya karena kita terhalang saja. Maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan pahala iktikaf tersebut. Dan iktikaf ini merupakan bentuk cara untuk kita bisa menerima Al-Quran. Di mana kita menyendiri, merenungi keadaan-keadaan kita, maka disitulah kita menyadari tentang kelemahan-kelemahan kita, ya, sehingga pikiran kita menjadi jernih, hawa nafsu kita menjadi rendah, ya, sehingga semua pesan-pesan Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu,
beliau melakukan tahannus, ya, melakukan ta'abbud di Ghar Hira, di Gua Hira, ya. Bayangkan itu dilakukan oleh Rasulullah selama lebih dari 4 bulan, mulai dari Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, ada sekitar 6 bulan Rasulullah SAW mengurung diri di situ. Lalu pada saat itulah Rasulullah siap menerima Al-Quran. Sehingga boleh kita katakan, ikhwati azakumullah, orang yang jarang mengurung dirinya, merenung dirinya, sulit bagi dia untuk bisa menerima pesan-pesan Al-Quran tersebut. Maka Ramadan ini konsentrasikanlah malam tersebut, tinggalkanlah kegiatan-kegiatan yang lain untuk banyak beribadah, membaca Al-Quran, sholat malam sampai menjelang sahur. Yang terakhir, karena waktu kita sudah mau selesai, yang terakhir, paling terakhir adalah datangnya masa Idul Fitri. Datangnya masa Idul Fitri. Dan kita juga mendengar dari ketetapan-ketetapan pemerintah yang ada bahwa belum ada kesepakatan untuk bisa melakukan sholat Id berjamaah di lapangan, maka ini membuat kita terhalang untuk bisa melakukan sholat Id di lapangan. Dan para ulama telah menyebutkan dalil-dalil tentang bolehnya melakukan sholat Id itu di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing. Sebab dahulu orang-orang di Madinah yang datang dari penjuru-penjuru kota Madinah, apabila datang Idul Fitri, mereka berangkat dari kampung-kampung mereka untuk menuju Madinah, ingin sholat bersama Rasulullah SAW. Maka di antara mereka itu ada yang terlambat, ya, terlambat tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mereka mengganti sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, ya, sebagaimana pelaksanaan sholat Id di lapangan. Itu apa? Dia sholat Id di rumahnya, mungkin dia mengumpulkan keluarganya di situ, dia sholat Id 2 rakaat, yaitu dengan 7 kali takbir di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir, ya, selain takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Ya, kemudian selesai, ya, tidak perlu khutbah, ya. Tidak perlu khutbah, cukup dengan sholat saja. Ya. Kalaupun dia ingin khutbah, maka silahkan bagi yang mampu. Kalau yang tidak, maka tidak ada ketetapan harus khutbah. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena ikhwati azakumullah, sebahagian pendapat para ulama, di antaranya mazhab Al-Hanafi, itu menyebutkan sholat Id itu adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, sholat itu ada 2 yang sifatnya wajib. Ada sholat fardu, ini yang dia sebut dengan sholat 5 waktu. Ada sholat wajib. Sholat wajib yang ini kalau menurut mazhab yang lain lebih identik dengan sunnah muakkadah, ya, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, yaitu sholatul witir, sholat witir, dan sholat Id, ya, Aidaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jangan sampai ditinggalkan dan itu lakukan di rumah masing-masing. Baik, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silahkan ibu sekalian yang hadir di majelis ini. Ya, silahkan Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, kami silakan langsung bertanya ke Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendapat untuk sholat Idul Fitri itu yang takbir itu takbiratul ihram sama itikad itu masuk, Pak. Jadi ada yang 8 itu, yang kuat yang mana, Pak, ya? Jadi, Wallahu alam yang jadi pendapat rajih yang kuat di dalam masalah ini adalah memang takbiratul ihram ini di luar tambahan tersebut. Ya, di luar tambahan tersebut. Karena takbiratul ihram itu adalah aslinya salat. Takbiratul ihram, aslinya salat, takbiratul intiqal
ketika rakaat kedua itu adalah aslinya salat. Sementara yang menjadi kekhususan salat Idul Fitri ada takbir yang lebih banyak. Maka itu tambahan, ya. Maka itu tambahan. Jadi wallahu alam, takbiratul ihram ini berbeda dengan takbiratul takbir salat, ya. Takbir salat Idul Fitri tersebut. Jadi demikian. Jadi jumlahnya 8 dan 6 di rakaat yang kedua. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, satu pertanyaan. Ya, silakan. Ini kan sering sekali sekarang datang Idul Fitri itu ada bermacam-macam tanggal ya. Versi pemerintah, ada Muhammadiyah. Yang sebaiknya itu bagaimana yang Ya, barakallahu fiik. Ya. Salat Idul Fitri ini adalah juga termasuk diantaranya ibadah sosial. Ibadah sosial. Jadi dia adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oleh seluruh masyarakat. Maka di dalam hal ini peran pemerintah merupakan yang sangat kuat untuk pelaksanaannya. Ya, untuk pelaksanaannya. Jadi pemerintahlah yang menetapkannya. Ya, sebab kalau diberikan sesuai dengan pendapat masing-masing, nanti akan terjadi perbedaan, yang di sini sudah Id, yang di sini sudah Id, ya, maka nilai syiar dan terkumpulnya masyarakat itu tidak ada. Karenanya dahulu para sahabat ketika melihat hilal, baik hilal awal Ramadan atau hilal Idul Fitri, mereka tidak langsung melaksanakan ibadah-ibadah tersebut berdasarkan hilal mereka. Mereka lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melihat hilal. Kami melihat hilal. Lalu Rasulullah yang menetapkannya, oh kalau begitu besok kita Id. Dan kita tahu Rasulullah posisinya adalah sebagai pemerintah di sini. Ya, maka kita mengikuti pendapat ulil amri pemerintah kita di kesempatan penetapan Idul Fitri ini. Ya, demikian. Allah. baik, Pak. Ambil ke telur deh, Pak. Nah, sini ya. Ya, mungkin ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penetapan Idul Fitri, kalau dengan metode hisab itu bagaimana ya, Ustaz? Apakah bisa dimasukkan juga sebagai dikuatkan juga di dalam kita mengambil keputusan bahwa Idul Fitri itu sesuai dengan hisab? Bagaimana, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Dua-dua dasar ini, yaitu ru'yah dan hisab, dua-duanya memiliki landasan syar'i. Ya. Ru'yah, sebagaimana kita sebutkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, sumu bi ru'yatil hilal atau bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu al-iddah. Bersaumlah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Ya, maka ini dalil tentang ru'yah. Ya. Adapun tentang hisab, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan isyarat-isyarat tersebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan itu adalah menjadi hitungan. Ya, menjadi hitungan bagi kita dalam menentukan hari. Ya. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas, maka jawablah itu adalah cara untuk menentukan ketetapan-ketetapan manusia. Jadi orang bisa menghitung perjalanan bulan bintang tersebut. Juga Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan sesungguhnya matahari itu beredar di edarannya. Jadi dia selalu konsisten demikian sehingga dia bisa dihitung, bisa ditetapkan. Sehingga tidak ada masalah penggunaan hisab dan hilal, ru'yah, ya. Namun demikian, yang menjadi patokan utama adalah ru'yah. Ya. Adapun hisab ini adalah alat bantu yang ditetapkan, karena alat bantu
Untuk hisab ini adalah perkiraan, ya, perkiraan. Perhitungan manusia itu tidak ada yang pasti, maka dia harus digunakan perkara yang pasti. Karena itu hisab ini walhasil wallahu alam di masa kita sekarang ini tidak ada perbedaan di antara para ahli hisab tersebut tentang penentuan Ramadan. Cuman yang berbeda hanya hasil kesimpulan saja. Ya, sebagaimana kita tahu di kelompok ada yang menetapkan wujudul hilal. Ya, ini kita tahu adalah kelompok Muhammadiyah. Mereka menetapkan dengan wujudul hilal, sementara kelompok yang lain mengatakan imkan ru'yah. Ya, imkan ru'yah. Jadi hisab itu hasilnya yang disebut dengan wujudul hilal. Kalau hasil hisab itu matahari atau bulan sudah sekian derajat di atas 0 derajat, ya maka itu sudah id. Yang penting ada hilalnya, terlihat atau tidak terlihat. Sementara sebagian lain mengatakan imkan ru'yah. Ya harus memungkinkan ru'yah. Jadi tinggi dari hilal tersebut harus mungkin bisa dilihat. Ya. Kalau hasil hisabnya tidak mungkin untuk dilihat, maka dipastikan ya, dilihat apakah terlihat atau tidak. Intinya dua-dua hal ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu diperselisihkan. Harus digunakan kedua-duanya ini. Demikian wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau nanya, mungkin agak keluar dari tema terkait zakat mal Ustaz. Ya. Zakat mal, misal zakat mal tahun ini diperhitungkan yang harus dikeluarkan misal 500.000 ya Ustaz. Misal. Nah itu cara pembayarannya apakah harus tunai 500.000 untuk satu orang atau boleh 500.000 itu untuk 5 orang sebagai misal. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya, untuk zakat mal ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelompok-kelompok orang yang dikenakan zakat mal tersebut ya. Khudh min amwalihim sadaqatan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang diberikan zakat ya. Sehingga ini memberikan pengertian bagi kita ya, boleh kita membagi zakat-zakat kita itu ya, misalnya tadi disebutkan 500 ya, 500 untuk si fulan fakir miskin, 500 untuk si fulan yang punya hutang. Tentunya ini semuanya ada persyaratan-persyaratan tertentu ya diberikan ya, maka itu tidak masalah ya. Namun harus kita pastikan itu segera kita berikan. Jangan sampai kita sudah berikan fakir miskin tapi masih tersisa dari zakat kita itu kita tunda ya, ini merupakan kesalahan. Ya, kalaupun kita ingin membagi-bagikannya maka segeralah dibagikan tersebut ya, karena memberikan sebagian dan menahan sebagian ini merupakan bahagian atau bentuk ketidaktaatan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk orang yang mengakhirkan pengeluaran zakat. Karena mengakhirkan ini termasuk bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan ya, jangan sampai kita memecah-mecah zakat ini menyebabkan menjadi takhir atau mengundurkan pengeluaran zakat tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Adapun masalah bolehnya, maka boleh insyaallah taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an. Sepertinya sudah mau masuk adzan Ustaz, mungkin. Oh ya, baik, sudah terdengar Pak. Ya, Aja. mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ya, kita sama-sama berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya.